Dunia sepak bola kembali diguncang sebuah kontroversi yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin pemain profesional dengan administrasi lengkap justru diperlakukan seperti pemain ilegal? Kontroversi ini akhirnya membuat Presiden Royal Dutch Football Association atau KNFB menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mengapa 4 pemain timnas Indonesia bisa sampai dibekukan oleh klub mereka sendiri? Dan apakah ini hanya masalah administrasi atau ada kepentingan lain yang tersembunyi di baliknya? Mari kita bahas secara lengkap. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kisah ini bermula dari 4 pemain diaspora Indonesia yang saat ini berkarier di Eropa. Mereka adalah Dean James, Nathan Chu Aon, Tim Gavens, dan Justin Hapner. Keempat pemain ini dikenal sebagai bagian penting dari proyek masa depan timnas Indonesia. Mereka memiliki pengalaman bermain di Eropa dan diharapkan bisa memperkuat kualitas skuad Garuda di level internasional. Semua proses naturalisasi dan administrasi telah mereka selesaikan, mulai dari dokumen kewarganegaraan, registrasi federasi, hingga pengakuan dari Federasi Sepak Bola Internasional yaitu FIFA. Secara hukum dan administrasi, tidak ada masalah. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa klub di Belanda tiba-tiba mengambil keputusan ekstrim. Mereka membekukan aktivitas para pemain tersebut. Bukan hanya tidak dimainkan dalam pertandingan, tetapi bahkan dilarang mengikuti latihan tim. Keputusan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar. Dalam dunia sepak bola profesional, larangan bermain memang bisa terjadi, biasanya karena cedera atau karena keputusan pelatih. Namun melarang pemain untuk berlatih adalah hal yang sangat jarang terjadi. Latihan adalah bagian penting dari pekerjaan seorang pemain profesional. Tanpa latihan, pemain akan kehilangan kebugaran. Performa mereka bisa menurun drastis. Dan dalam jangka panjang, karir mereka bisa terancam. Itulah sebabnya banyak pengamat sepak bola Eropa menilai keputusan klub ini sangat aneh. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai langkah yang berlebihan. Menurut laporan yang beredar, klub khawatir adanya ketidakjelasan terkait regulasi paspor dan status internasional pemain. Mereka takut akan potensi sanksi administratif jika tetap melibatkan pemain dalam aktivitas tim. Namun banyak pihak mempertanyakan alasan tersebut. Karena jika dokumen sudah lengkap, mengapa masih ada kekhawatiran? Kontroversi ini akhirnya memaksa Federasi Sepak Bola Belanda untuk memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers resmi, Presiden Royal Dutch Football Association akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam interpretasi regulasi terkait status paspor pemain. Menurutnya, situasi ini muncul karena adanya kebingungan administratif antara klub, federasi, dan aturan internasional. Permintaan maaf tersebut seharusnya menjadi langkah awal untuk meredakan konflik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Publik menilai permintaan maaf tersebut terlambat. Lebih dari itu, tidak ada solusi konkret yang langsung diberikan. Seorang analis sepak bola Eropa bahkan mengatakan, ini bukan sekadar miskomunikasi, ini kegagalan sistem. Bagaimana mungkin pemain dengan dokumen resmi justru diperlakukan seperti pemain ilegal? Di tengah situasi yang semakin panas, Federasi Sepak Bola Indonesia akhirnya mengambil sikap tegas. Federasi tersebut adalah Football Association of Indonesia. PSSI menyatakan bahwa seluruh proses administrasi pemain telah dilakukan sesuai aturan internasional. Mereka bahkan memastikan bahwa proses tersebut telah melalui koordinasi dengan FIFA. Ketua PSSI menegaskan satu hal, Indonesia tidak akan tinggal diam. Jika diperlukan, kasus ini siap dibawa ke jalur hukum internasional. Menurutnya, masalah ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah soal hak profesional pemain. PSSI juga menegaskan bahwa pemain tidak boleh menjadi korban dari sistem administratif yang salah. Sikap tegas ini langsung mendapat dukungan besar dari publik Indonesia.
Namun di balik semua alasan administratif yang disampaikan, muncul berbagai spekulasi lain. Beberapa analis sepak bola Eropa menilai bahwa klub sebenarnya memiliki kepentingan tertentu. Salah satunya adalah kekhawatiran kehilangan pemain untuk agenda internasional. Jika pemain tampil baik bersama timnas Indonesia, nilai pasar mereka bisa meningkat. Namun di sisi lain, klub harus melepas pemain tersebut setiap kali ada jadwal internasional. Ada juga spekulasi mengenai status kewarganegaraan ganda yang membuat klub berada di area hukum yang tidak sepenuhnya jelas. Dalam situasi seperti ini, beberapa klub memilih langkah paling aman, yaitu tidak melibatkan pemain sama sekali. Namun keputusan ini jelas merugikan pemain. Dampak dari keputusan ini tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga psikologis. Bayangkan saja, seorang pemain yang sudah berlatih keras sepanjang hidupnya, tiba-tiba tidak diizinkan bermain, bahkan tidak diizinkan berlatih. Situasi seperti ini bisa menimbulkan tekanan mental yang besar. Beberapa agen pemain internasional bahkan menyebut kasus ini sebagai hukuman tanpa pelanggaran. Para pemain tidak melakukan kesalahan apapun, namun mereka tetap harus menanggung konsekuensi. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai kasus ini sangat tidak adil. Kontroversi ini kini mulai menarik perhatian media internasional. Beberapa media Eropa menyoroti bagaimana sistem regulasi sepak bola internasional bisa menimbulkan situasi seperti ini. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang bagaimana federasi dan klub memperlakukan pemain diaspora. Di Indonesia sendiri, reaksi publik sangat keras. Media sosial dipenuhi berbagai komentar dan kritik. Banyak yang menuntut transparansi dari KNFB. Bahkan ada yang meminta pemerintah Indonesia turun tangan secara diplomatik. Tagar protes pun mulai bermunculan. Publik ingin kejelasan. Kini, perhatian dunia sepak bola tertuju pada satu pihak, yaitu FIFA. Sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia, FIFA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik seperti ini. Jika FIFA turun tangan, mereka bisa memberikan keputusan yang mengikat bagi klub dan federasi. Namun jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya bisa jauh lebih besar. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam dunia sepak bola, di mana pemain bisa kehilangan hak profesionalnya hanya karena ketidakjelasan regulasi. Kontroversi ini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar persoalan sepak bola. Ini adalah cerita tentang keadilan, tentang profesionalisme, dan tentang bagaimana sistem global memperlakukan individu pemain. 4 pemain muda, 4 karir yang sedang berkembang, kini berada di tengah badai yang tidak mereka ciptakan. Permintaan maaf dari Royal Dutch Football Association mungkin menjadi langkah awal. Namun tanpa tindakan nyata, luka yang ditinggalkan akan sulit untuk sembuh. Bagi Indonesia, kasus ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi federasi, tetapi juga bagi posisi negara di panggung sepak bola dunia. Dan satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah keadilan benar-benar akan datang untuk para pemain ini, atau justru mereka akan menjadi korban dari sistem yang tidak sempurna? Jika menurut kalian kasus ini tidak adil bagi pemain timnas Indonesia, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian ini murni masalah administrasi, atau ada kepentingan lain di balik keputusan tersebut? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kita bisa terus membahas perkembangan terbaru dunia sepak bola Indonesia. Karena di channel ini, kita akan terus mengikuti setiap drama, kontroversi, dan perjuangan timnas Indonesia di panggung dunia. Ajang FIFA Series 2026 yang seharusnya menjadi panggung persahabatan antar negara justru berubah menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan antara timnas Bulgaria melawan timnas Indonesia awalnya diprediksi akan berlangsung ketat. Dua tim dengan karakter permainan berbeda bertemu dalam satu panggung internasional. Di satu sisi, Bulgaria datang dengan pengalaman panjang sepak bola Eropa. Sementara Indonesia hadir membawa semangat baru dengan generasi pemain yang semakin berkembang. Namun siapa sangka, pertandingan ini justru akan dikenang bukan karena kualitas permainannya, melainkan karena satu keputusan yang memicu perdebatan besar. Awal pertandingan yang menjanjikan. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi.
Skuad Garuda yang saat itu dilatih oleh John Hartman tampil penuh percaya diri. Para pemain Indonesia menunjukkan pressing agresif dan transisi serangan yang cepat. Setiap kali Bulgaria mencoba membangun serangan dari belakang, pemain Indonesia langsung menutup ruang. Tekanan demi tekanan terus diberikan. Bahkan dalam beberapa menit pertama saja, Indonesia sudah mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya. Banyak pengamat sepak bola internasional memuji pendekatan permainan Indonesia yang dianggap modern dan berani. Permainan cepat, umpan vertikal dan mobilitas pemain membuat Bulgaria tampak sedikit terkejut. Namun drama sebenarnya baru dimulai di pertengahan babak pertama. Momen kontroversial yang mengubah segalanya. Sebuah bola panjang dari lini tengah Bulgaria mengarah ke kotak penalti Indonesia. Penyerang Bulgaria mencoba mengejar bola tersebut. Di saat yang sama, bek Indonesia Kevin Dix berusaha menghalau pergerakan lawan. Keduanya berduel di dalam kotak penalti. Kontak kecil terjadi. Lalu, tiba-tiba, penyerang Bulgaria terjatuh. Dalam sekejap, seluruh stadion menahan nafas. Dan kemudian, peluit panjang berbunyi. Wasit langsung menunjuk titik putih. Penalti. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras dari para pemain Indonesia. Beberapa pemain terlihat tidak percaya dengan keputusan tersebut. Dalam tayangan ulang yang beredar luas di berbagai media sosial, banyak pengamat menilai kontak yang terjadi sangat minim. Sebagian bahkan menyebut aksi tersebut sebagai diving. Namun keputusan wasit sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Gol yang mengundang perdebatan. Penalti itu kemudian dieksekusi oleh pemain Bulgaria dengan tenang. Bola meluncur masuk ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0. Namun alih-alih merayakan gol tersebut dengan penuh bangga, banyak pihak justru mulai mempertanyakan keabsahan penalti itu. Media sosial langsung dipenuhi komentar. Para analis sepak bola internasional mulai membedah ulang rekaman pertandingan. Beberapa mantan pemain profesional bahkan menyatakan bahwa keputusan tersebut terlalu mudah diberikan. Kontroversi pun mulai membesar. Indonesia mendominasi permainan. Menariknya, setelah gol tersebut, justru Indonesia tampil semakin agresif. Skuad Garuda yang tak kehilangan semangat. Sebaliknya, mereka justru meningkatkan intensitas permainan. Serangan demi serangan dilancarkan. Statistik tidak resmi menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam penguasaan bola. Beberapa peluang emas bahkan nyaris menghasilkan gol. Dalam satu momen dramatis, tendangan keras pemain Indonesia menghantam mistar gawang Bulgaria. Seluruh stadion hampir bersorak, namun bola tak masuk. Beberapa menit kemudian, peluang besar kembali tercipta. Namun sekali lagi, bola hanya membentur mistar. Keberuntungan seolah belum berpihak pada Indonesia. Taktik Bulgaria yang menuai kritik. Di sisi lain, Bulgaria terlihat mulai kesulitan menghadapi tekanan Indonesia. Beberapa pemain mereka tampak kewalahan. Namun yang menjadi sorotan adalah pendekatan permainan mereka. Beberapa pemain Bulgaria terlihat sering jatuh di lapangan. Aksi berguling-guling dan memperlambat tempo permainan mulai terlihat. Banyak penonton menilai taktik tersebut sebagai cara untuk mengulang waktu. Ritme pertandingan menjadi terpecah. Momentum Indonesia pun sedikit terganggu. Kepemimpinan wasit dipertanyakan. Kontroversi tidak berhenti pada penalti saja. Banyak keputusan wasit selama pertandingan juga mulai diperdebatkan. Wasit yang memimpin laga tersebut disebut berasal dari Malaysia. Beberapa pelanggaran yang dialami pemain Indonesia tidak mendapatkan respon yang sama seperti yang diberikan kepada Bulgaria. Situasi ini memicu kemarahan para supporter. Diskusi panas muncul di berbagai forum sepak bola. Apakah wasit benar-benar adil atau justru terjadi kesalahan besar dalam pertandingan ini? Sorotan dari dunia sepak bola. Seiring berjalannya waktu, kontroversi ini semakin meluas. Media internasional mulai menyoroti pertandingan tersebut. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa pihak dari UEFA dan FIFA dikabarkan ikut memperhatikan insiden ini. Walaupun belum ada pernyataan resmi, tekanan publik yang begitu besar membuat pertandingan ini menjadi perbincangan global. Isu fair play kembali dipertanyakan. Apakah sepak bola modern masih mampu menjaga integritasnya? Indonesia jadi pemenang moral. Meski kalah dengan skor 1-0, banyak pengamat sepak bola menilai bahwa Indonesia justru tampil lebih mengesankan. Semangat juang para pemain Garuda mendapat pujian. Mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Bahkan beberapa analis sepak bola menyebut Indonesia sebagai pemenang moral dalam pertandingan tersebut. Karena meskipun kalah di papan skor, mereka menang dalam hal permainan dan semangat. Pertandingan yang akan terus dibicarakan.
Kini pertandingan ini bukan lagi sekedar hasil 1-0. Pertandingan ini telah berubah menjadi simbol perdebatan baru dalam dunia sepak bola. Tentang diving, tentang keputusan wasit, tentang keadilan dalam pertandingan, dan tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah jalannya sejarah sebuah pertandingan. Sepak bola selalu penuh drama, kadang menghadirkan kemenangan yang indah, kadang juga menghadirkan kontroversi yang tak terlupakan. Pertandingan antara Indonesia dan Bulgaria di FIFA Series 2026 mungkin sudah selesai. Namun perdebatan tentang penalti kontroversial itu kemungkinan akan terus dikenang. Menurut kalian, apakah itu benar-benar penalti? Ataukah Indonesia memang dirugikan dalam pertandingan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like video ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia sepak bola. Karena di sini, kita akan terus membahas drama, fakta, dan kisah paling seru dari lapangan hijau. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Sebuah rumor besar yang langsung menyita perhatian publik global. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dikabarkan sedang menyiapkan pertandingan pengganti yang jauh lebih bergengsi untuk timnas Indonesia. Keputusan ini muncul setelah polemik dalam ajang FIFA Series 2026 yang mempertemukan Indonesia melawan Bulgaria National Football Team. Pertandingan tersebut sempat menjadi perbincangan panas, karena dianggap penuh kontroversi dan menimbulkan perdebatan soal fair play. Banyak pengamat menilai pertandingan itu tidak berjalan ideal. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat FIFA bergerak cepat. Sebagai bentuk respons, FIFA dikabarkan tengah menyiapkan laga pengganti yang jauh lebih prestisius. Dan pilihan itu jatuh pada sang juara dunia, Argentina. Tim yang dipenuhi pemain bintang kelas dunia, tim yang dipimpin oleh legenda hidup sepak bola modern, Lionel Messi. Begitu kabar ini muncul, dunia sepak bola langsung heboh. Media di berbagai negara mulai membicarakan kemungkinan duel antara Argentina dan Indonesia. Bagi publik Indonesia, kabar ini tentu terasa seperti mimpi, sebab melawan Argentina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan langka untuk menghadapi salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun yang paling menarik bukan hanya rencana pertandingan itu sendiri, melainkan respon dari Lionel Messi. Dalam sebuah wawancara singkat yang kemudian viral di berbagai media internasional, Messi menunjukkan reaksi yang sangat positif. Kapten Argentina tersebut mengaku cukup mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan memuji atmosfer sepak bola di Indonesia. Menurut Messi, Indonesia adalah salah satu negara dengan basis supporter paling luar biasa di dunia. Ia mengatakan bahwa energi dari para penggemar sepak bola Indonesia sangat terasa bahkan dari jauh. Messi juga menilai perkembangan timnas Indonesia cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah banyak pemain keturunan yang kini memperkuat skuad Garuda. Beberapa nama bahkan secara khusus ia sebutkan. Salah satunya adalah bek tangguh Jay Itzes. Kemudian ada juga pemain serbabisa Kevin Dix dan striker muda berbakat Ole Romeni. Menurut Messi, kehadiran para pemain yang berkarir di Eropa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang semakin kompetitif. Ia bahkan mengatakan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Komentar tersebut langsung membuat publik Indonesia merasa bangga, sebab pujian itu datang langsung dari pemain yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Messi juga menegaskan bahwa jika pertandingan ini benar-benar terjadi, Argentina akan tetap bermain dengan serius. Bagi Argentina, setiap pertandingan internasional tetap penting. Messi mengatakan bahwa laga seperti ini tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang membangun hubungan sepak bola global. Di sisi lain, kabar ini juga mendapat respon positif dari pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut disebut sangat antusias dengan kemungkinan laga melawan Argentina. Menurut Herdman, pertandingan melawan tim sebesar Argentina akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Namun justru dari ujian itulah perkembangan tim bisa terlihat.
Ia percaya para pemain Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga jika benar-benar menghadapi Messi dan kawan-kawan. Hartman juga mengatakan bahwa pertandingan semacam ini bisa menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan sepak bolanya kepada dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari peningkatan kualitas pemain sampai dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia. Jika pertandingan melawan Argentina benar-benar terjadi, atmosfer stadion dipastikan akan luar biasa. Bayangkan, puluhan ribu supporter Indonesia memenuhi stadion, lautan merah putih bergemuruh, dan di tengah lapangan berdiri Lionel Messi. Momen itu tentu akan menjadi salah satu sejarah terbesar bagi sepak bola Indonesia. Bagi Argentina sendiri, laga ini juga memiliki makna tersendiri. Selain sebagai bagian dari kalender internasional, pertandingan ini juga kesempatan untuk memperluas pengaruh sepak bola di Asia. Asia Tenggara sendiri merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan penggemar sepak bola yang sangat pesat. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar di dunia. Tidak heran jika FIFA tertarik menghadirkan pertandingan besar di negara ini. Jika benar terlaksana, duel Argentina melawan Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling heboh dalam kalender sepak bola internasional tahun itu. Jutaan pasang mata dari seluruh dunia akan menyaksikan pertandingan ini. Media internasional pun dipastikan akan memberikan sorotan besar. Namun bagi Indonesia, pertandingan ini lebih dari sekedar tontonan. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang. Bahwa Garuda tidak hanya sekedar tim pelengkap, melainkan tim yang siap bersaing di level internasional. Dan siapa tahu, di suatu malam yang penuh keajaiban, skuad Garuda mampu memberikan kejutan besar. Sebab dalam sepak bola, segala hal bisa terjadi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit jika benar-benar menghadapi Argentina? Dan apakah kita akan melihat duel bersejarah antara Lionel Messi dan para pemain Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin terus mendapatkan berita terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah seru perjalanan Garuda menuju panggung dunia.